gereja Samsung ada di sebelah sana. Jadi itu kalau dibelikan HP sudah dapat baru, sudah dapat kambing satu juga. Ini cuman buat dandak nih HP doang, ya Allah. Kalau beli yang baru harganya sekitar 20 jutaan gitu, dan mungkin teguran buat saya juga, mungkin saya sedekahnya kurang. Jadi harta yang seharusnya saya berikan kepada orang lain itu diambil sama Gusti Allah dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Aku sekarang ada di Shilin, teman-teman. Di Shilin, Jiantan, yang di dekatnya pasar malam Shilin itu. Biasa lagi dandak nih HP ku kan baru saja terjun bebas. Aku dandaknya di counter resminya Samsung ya. Jadi ini tadi diganti tapi ori semua. Nah, pasar malamnya sudah mulai buka 1-2. Masih sepi sih. Wah, ayam gorengnya baru buka dasar, padahal mau beli loh. Sebenarnya pengen beli ayam goreng atau apa gitu, tapi ternyata belum ada yang buka. Masih persiapan dodol, masih persiapan buka dasar, belum digoreng ayamnya, minyaknya belum panas. Terus ini juga gerimis, takut kehujanan, ya udah pulang aja. Ini tuh aku servisnya itu benar-benar di gereja Samsung ada di sebelah sana. Terus ini pasar malam Shilinnya, dan itu adalah stasiun Jiantan, stasiun J-In ya. Di sini juga banyak doro berkeliaran. Ini kalau di tempat saya sudah pasti dipelintengi, walah hiper. Ini juga yang apa ngeremet, yang nganterin ke saya juga majikan. Ada orang kan minuman apa sih namanya? Ini semuanya kok babi ya? Iya. Ada kepiting. Seven biasanya Ini. ada. Seven. Ini. Semuanya babi. Ini babi ya. Oh, ini pork. Oh iya sih. Alah, nggak usah lah. Betul. Ini udah berapa lama? Aku hampir 3 tahun, hampir finish. Di sini 3 tahun? Iya. Kok perpanjang kontrak? Perpanjang paspor? Kan sebelumnya udah pernah 3 tahun juga. Oh. Selamat pagi, enggak, selamat siang. Jadi ini hari setelahnya, setelah saya servis HP saya kemarin ya.
karena kemarin itu mau ngelanjutin video itu hujan deres, jadi ya nggak bisa, HP-nya baru tak servis. Kalau di hujan-hujanin nanti sebenarnya HP-nya tahan air juga, cuman karena kemarin itu baterainya di bawah 30 dan sudah pasti harus dicas, dan kalau kondisi cek ponselnya basah itu nggak bisa dicas. Kalau maksudnya airnya sampai masuk, apalagi masuk ke lubang casnya itu, jadi harus menunggu kering dulu baru bisa dicas ya. Makanya saya menghentikan syutingnya di luar. Terus kemudian mau tak lanjutin di rumah, ternyata di rumah itu rempong dan nggak sempat pegang kamera, ya sempat pegang HP, cuman untuk video itu nggak ada waktu kayak gitu. Makanya saya lanjutkan ke sini, kakek ngomong, tak jelaskan ya. Jadi kemarin itu HP saya kemarin lusa HP saya itu jatuh pas saya baru pulang dari jalan-jalan. Simbahnya ada di kamar mandi lagi cuci tangan, dan HP-nya pertamanya itu ada di sak, kemudian mau saya keluarkan, saya taruh di kasur sini, tapi ternyata merucut karena Simbah itu tiba-tiba manggil saya, terus setengah kaget gitu loh teman-teman. Nah, kan HP saya ini Samsung S series, S10 Plus tepatnya. Seperti yang kalian tahu, kalau HP Samsung S10 itu kameranya itu agak melengkung sampai ke samping-samping gitu. Nah, kemarin itu posisi jatuhnya itu pas blingirannya atau pinggirannya pas yang melengkung itu, yang nggak terlindung sama casing. Biasanya itu HP saya itu nggak hanya sekali ini jatuh ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di video-video saya yang sebelumnya itu, HP saya sering banget jatuh terjun bebas, tapi nggak kenapa-kenapa karena posisi jatuhnya itu biasanya itu tengkurap atau melumah. Melumah itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya lawan katanya dari tengkurap gitu loh, yang mukanya ada di atas gitu. Itu bahasa Jawanya melumah, tapi bahasa Indonesianya saya nggak tahu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemarin itu jatuhnya itu pas miring, jadi kena blingiran, lensa yang blingiran itu. Nah, pas pertama jatuh itu saya langsung dredeg ya, waduh iki LCD-nya kena. Aku sudah ngerasa seperti itu karena posisi jatuhnya itu pokoknya mengerikan gitu loh. Posisi jatuhnya itu mengerikan karena miring gini, langsung kena pinggirannya layarnya langsung madak gitu kan. Aku langsung tak ambil, tak cek. Waktu baru pertama jatuh itu nggak apa-apa, jadi masih normal semuanya, nggak ada bekasnya pecah atau apa, itu nggak ada, masih mulus semuanya, lensanya itu seluruhnya mulus gitu. Kemudian tak taruh di kasur, aku lega ya gitu kan, lega. Tak tinggal ngurusin Simbah. Selesai ngurusin Simbah, aku itu ngedit video kan. Nggak berapa lama itu muncul kayak bercak, warnanya pelangi gitu. Bercak itu kecil banget, sebenarnya nggak terlalu besar ya, kecil banget, cuman beberapa, mungkin sekitar setengah senti gitu ya, luasnya itu mungkin sekitar setengah senti. Kemudian waduh, ini aku pokoknya nervous gitu, gugup, aduh iki kena iki lensaku, kena iki LCD ku, kena iki, kan aku sudah mikir seperti itu. Kemudian aku langsung menghubungi mas kameramen, soalnya dia kan juga ngerti seperti itulah. Terus dia bilang, waduh kalau seperti itu nggak lama, paling lambat itu sekitar 2 minggu itu nanti selayar full bakal hilang gambarnya kayak gitu kan. Nah, aku wes dredeg ini, soalnya saya nggak pegang uang buat beli HP baru ataupun servis gitu. Maksudnya ya ada sih uang, cuman nggak cukup untuk beli HP baru. Karena ya HP-nya bisa sebenarnya beli, tapi yang untuk HP yang RAM rendah itu saya nggak bisa pakai karena terlalu lemot. Jadi saya itu memasukkan banyak aplikasi editing ke ponsel saya, jadi harus pakai RAM yang gede. Kalau RAM-nya kecil itu biasanya lemot dan memakan banyak waktu, akhirnya sia-sia waktunya gitu loh teman-teman. Makanya saya itu selalu pakai HP yang RAM-nya gede. Nah, yang RAM-nya gede itu harganya itu selalu di atas 15 juta, 20 jutaan. Dan saya nggak pegang uang segitu, karena biasanya saya itu kalau setelah gajian itu langsung tak transfer balik ke Indonesia gitu. Jadi saya itu biasanya pegang uang sekitar 2-3 ribu NT untuk kebutuhan 1 bulan, seperti itu. Jadi aku ndredeg, ini saya uangnya dapat dari mana, kan nggak mungkin tuh harus mau pinjam Pak Bos sekian banyaknya, 20 juta itu sekitar 40 ribu NT, ya nggak mungkin kan mau pinjam segitu banyaknya ke majikan. Ya wes, pokoknya saya tuh mikir keras. Nah, itu kenanya siang, sore waktu saya mau bikin video, kira-kira sekitar jam 5 itu langsung HP saya itu langsung pet, mati ya,
mati terus kemudian nyala lagi lah. Layar yang pecah itu tadi, yang LCD yang pecah itu, yang gambar pelangi itu langsung putih, berubah jadi putih. Jadi bagian bawah lensanya itu langsung putih kayak gitu. Wes sih aku wes kudu nangis. Sudah mau nangis, kemudian wes panik. Langsung saya itu menghubungi mas kameramen. Tak kira lek miku mati. Langsung menghubungi mas kameramen, saya suruh tanyain kira-kira kalau ganti LCD untuk HP saya ini habisnya berapa, kemudian berapa lama servisnya, terus kemudian kalau beli HP yang baru kira-kira harganya berapa, ya pokoknya tak cari-cari info gitu. Saya juga tanya sama Mbak Yayu, katanya Mbak Yayu itu dulu HP-nya kan juga pernah jatuh toh, katanya itu servisnya sekitar 2 mingguan. Waduh, kalau nggak pegang HP selama 2 minggu ya soalnya kan langsung tertutup sama dunia luar ya teman-teman. Kan saya cari informasi, terus hubungin keluarga dan semuanya itu dari HP. Kalau saya nggak pegang HP selama 2 minggu kan bagaikan katak dalam tempurung yo, nggak ngerti opo-opo, kayak tongol raro lor gitu. Terus kemudian ditanyain ke counter langganan kita yang ada di Taichung sana, itu kira-kira habisnya sekitar 7.500 dan 2 hari selesai, kira-kira seperti itu. Terus kemudian aku wis bingung kalau mau dikirim ke Taichung otomatis kan paling nggak lewat pos itu 1 hari, kalau 2 hari selesai paling nggak sekitar 4 hari baru sampai ke tangan saya. Tadinya aku tuh nggak pengen cerita sama Pak Bos, tapi karena kondisinya seperti itu, mau nggak mau saya harus cerita. Takutnya nanti kalau Pak Bos ada di luar rumah dan menghubungi saya nggak bisa kayak gitu teman-teman. Akhirnya saya cerita, saya kasih lihat ke Pak Bos, HP saya kondisinya seperti ini, tadi tuh jatuh kena LCD-nya dan ini harus segera diganti. Kalau nggak segera diganti wes nggak bisa, satu layar full bakal kena semua karena ini merembet gitu loh, bisa merembet gitu. Wah, Pak Bos bingung. Pak Bos juga ikutan panik teman-teman. Jadi terus kemudian beliau bertanya, HP kamu mereknya apa, terus tipenya berapa gitu. Saya kasih tahu dan beliau langsung cari kayak galeri resminya Samsung gitu, kayak konter resminya Samsung gitu yang bisa dandani, yang bisa servis gitu tapi resmi, jadi barangnya itu original semua, nggak ada yang KW gitu. Terus kemudian beliau bilang ada yang terdekat itu di Silin, di pasar dekatnya pasar malam Silin itu sebenarnya di Jiantan atau di Silin saya kurang tahu karena saya turunnya kan di stasiun Jiantan. Kemudian ditanyakan untuk yang tipe HP saya itu harga LCD-nya 7.100 harga LCD-nya. Kalau jadi di servis di situ itu ya cuman bayar 7.100 itu aja. Tapi kalau cuman dikasih lihat kemudian nggak diservis itu bayar 300 untuk terus Jawa nih opain delok nih gitu loh. Nah kemudian mereka bilang kalau bukanya itu antara jam 1 sampai jam 9 malam. Nah awalnya Pak Bos itu mau bawa HP saya sendiri ke konternya itu, mau dibawa sendiri kayak gitu. Terus saya di rumah jagain Simbah. Tapi kemudian dipikir-pikir Pak Bos ini kan HP saya yang lebih tahu tentang isi-isinya, nanti kalau ditanya gimana kan saya bisa langsung jawab. Akhirnya saya dibawa juga, jadi kita pergi berdua. Simbah langsung tak suruh tidur karena saya khawatir kalau Simbah nggak tidur nanti keluyuran kemana-mana terus takut jatuh gitu loh teman-teman. Kalau tidur kan aman gitu. Pak Bos bilang cuman mau nganterin saya doang. Nanti Pak Bos yang bicara kayak gimananya nanti saya Pak Bos pulang, kemudian saya yang nungguin di situ kayak gitu teman-teman. Nah kemudian setelah kita sampai di sana mereka ngomong gitu, saya ya mendengarkan sedikit banyak, saya mengerti, tapi banyak kata-kata yang tidak saya paham karena ya memang tidak pernah mendengar, kan bukan percakapan sehari-hari itu, jadi banyak kata yang tidak paham. Kemudian Pak Bos menjelaskan kepada saya. Nah kemudian mereka menjelaskan kalau harganya 7.100 NT itu harus diganti seluruh LCD-nya dan nanti dapat ganti juga baterai yang baru karena itu sudah satu paket kayak gitu. Tapi baterainya itu kayak free gitu loh teman-teman, itu sudah satu paket sama LCD-nya gitu, jadi bayarnya 7.100 NT. 7.100 NT itu kira-kira sekitar 3,6 juta
Jadi itu kalau dibelikan HP sudah dapat baru, sudah dapat kambing satu juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya barusan beli kambing harganya 4 juta. Kurang lebih ya sekitar segitu kan dapat kambing toh yo. Ini cuman buat dandak nih HP doang. Ya Allah, kalau HP buat kerja ya seperti ini. Jadi nekat mau berapapun harganya terobos. Terus saya bilang oke, karena ya butuh ya kalau beli yang baru harganya sekitar 20 jutaan gitu, dan saya nggak punya uang segitu sekarang. Ya punya, cuman nggak pegang uang segitu gitu teman-teman, nggak pegang cashnya gitu. Jadi wes dandak nih. Terus kemudian mereka bilang kalau ternyata bisa ditunggu, jadi cuman 2 jam selesai, nggak sampai berhari-hari. Aduh, aku wes excited banget, wes seneng banget. Terus dan Pak Bos bilang, ya sudah kamu tungguin di sini, saya pulang sendiri, saya pulang dulu, soalnya Simbah kan sendirian di rumah. Dan akhirnya saya nungguin ya di situ sambil ngantuk-ngantuk, karena saya nggak nyangka kalau bakalan langsung selesai, jadi bisa ditunggu itu. Kalau saya tahu kalau bisa ditunggu, mungkin saya bawa buku, bisa baca-baca buku kayak gitu. Dan karena ngantuk, TV di situ ada, cuman TV tampilannya itu cuman iklan-iklannya produk-produknya Samsung gitu. Jadi ya wis opo sing arepe didelok gitu kan. Ya saya tidur ngantuk-ngantuk sampai diguyu sama petugasnya. Dan nggak sampai 2 jam teman-teman, mungkin sekitar 1,5 jam, pokoknya nggak sampai 2 jam itu ternyata sudah selesai. Kemudian ya wis semua kembali normal, alhamdulillah. Kehilangan uang sekitar ya 3,6 juta wis nggak apa-apa, yang penting normal lagi ya. Duit golek ini sebenarnya mungkin teguran buat saya juga, mungkin saya sedekahnya kurang, jadi yang harusnya itu jatahnya itu kan sebagian dari harta kita adalah milik orang lain. Nah, karena mungkin saya sedekahnya kurang, jadi harta yang seharusnya saya berikan kepada orang lain itu diambil sama Gusti Allah dengan cara seperti ini. Jadi ini teguran buat saya. Ya begitu ya, ambil positifnya aja ya. Jadi ini teguran buat saya. Wes sekarang alhamdulillah sudah normal, dan saya bersyukur banget. Majikan juga sangat care kepada saya, memperhatikan banget, karena tidak semua majikan itu ya perhatian akan masalah TKW-nya. Biasanya banyak di luar sana itu majikan yang nggak peduli kue arepe jungker walik gulung koming, arepe barangmu hilang kobong dan lain sebagainya. Banyak yang tidak peduli, tapi majikan saya alhamdulillah, beliau begitu saya sambati seperti itu, beliau langsung cariin counter resminya, langsung dicariin, langsung dicekin harganya berapa, dianterin sampai ke tempatnya, dibantu ngomong, dibantu komunikasi. Kemudian setelah semuanya oke, baru ditinggal. Alhamdulillah banget, itu sangat bersyukur saya. Dan 2 jam pergi keluar rumah untuk dandani, ini kan kepentingan pribadi saya yang nggak ada sangkut pautnya sama pekerjaan saya jaga ngopeni Simbah, atau kepentingan yang yang berhubungan dengan pekerjaan itu tidak ada, dan tidak dipotong gaji, dan tidak dipermasalahkan di terni itu. Ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur banget kayak gitu teman-teman, alhamdulillah. Dan mungkin ini doa-doa dari teman-teman juga yang kemarin saya update status seperti itu di kolom komunitas. Jadi saya begitu HP saya langsung berubah putih itu langsung saya update status, ya nggak langsung sih, malamnya saya update status, takutnya nanti kalau saya off lama nanti dikiranya saya kena apa-apa gitu. Saya jadi langsung update status seperti itu biar teman-teman tidak khawatir, biar tidak goleki saya dan Agong. Ya kurang lebihnya seperti itulah teman-teman. Jadi lebih hati-hati lagi. Tapi yang namanya apes ya wis nggak ada yang tahu ya. Apes itu tidak ada di kalender, hari apes tidak ada di kalender. Ya ini teguran buat saya juga. Yo sopong teguran buat saya juga. Mungkin saya seperti yang tak bilang, sedekah saya kurang, jadi harus ditambahi lagi sedekahnya. Sampai bingung aku harus ngomong apa. Pokoknya alhamdulillah banget, saya bersyukur HP saya sudah kena, sudah bisa buat vlog lagi, sudah bisa buat ngapa-ngapain lagi. Semoga ini garansinya 3 bulan ya teman-teman. Ini garansinya 3 bulan, nanti kalau ada masalah kayak gimana dengan LCD-nya bisa dibalikkan ke sana. Wes, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masak dulu. Sekarang harus ekstra hati-hati kalau pegang, gak bisa. Kalau jatuh-jatuh lagi nanti, kalau habisnya semono kuwi padha wedhus 1 loh. Wes, bye-bye.